Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Adegan memperlihatkan seorang Boruto yang bersikeras untuk memaksa Kawaki setuju dengannya. Dengan ekspresi serius Boruto berkata, "Kau sudah gila untuk menahanku di sini Kawaki. Aku bisa saja keluar dari sini menggunakan teknik Hiraishi no Jutsu. Akan tetapi, itu takkan menyelesaikan keinginanku bahwa kita harus bekerja sama di luar sana." Kawaki lalu berkata, "Percuma jika kita melakukan itu Boruto. Itu takkan merubah fakta bahwa aku hanya akan membunuhmu bersama para Shinju. Aku takkan pernah bosan menganggapmu sebagai bencana bagi Nanadaime. Kau tak perlu khawatir karena pada akhirnya, aku juga akan mengeluarkan ayahmu dari sini, tentu setelah kau mati di tanganku." Nah, mendengar itu, Momo-chan geram lalu berbicara ke Boruto. "Tak kusangka bahwa anak itu tumbuh menjadi orang yang buruk. Dia begitu menyayangi ayahmu secara berlebihan, hingga dia mengesampingkan fakta jika 4 Shinju sedang mengincar nyawanya juga. Kau harus memaksanya, atau meninggalkannya Boruto karena sekarang, menurutku kau harus melindungi dirimu juga. Dengan kekuatan yang diajarkan Uchiha kepadamu, kau mungkin bisa mengatasi Shinju. Jika kau mau, gunakan karmaku untuk melawan mereka. Aku lebih setuju untuk membantumu daripada membiarkanmu mati di mangsa Shinju. Karena sekali lagi kutekankan jika kau mati, maka aku juga akan mati di dalam tubuhmu ini. Akan tetapi, jika kau menyerap Shinju ke tubuhmu, kau pasti memiliki kekuatan tambahan untuk menghadapi Kawaki nantinya." Mendengar itu, Boruto sedikit curiga ke Momoshiki. Boruto berkata, "Aku tak percaya tentang itu karena menurutku, kau hanya akan memanfaatkan tubuhku. Entah mengapa, kau tampak malah bersenang-senang di tubuhku, padahal kau takkan pernah bisa bangkit kembali. Apa sebenarnya yang kau rencanakan? Apakah nanti kau bisa bangkit kembali?" Mendengar pertanyaan Boruto, Momo-chan hanya tersenyum licik dalam beberapa detik. Nah, seperti yang kalian ketahui, kalian pasti berpikir sama ke Boruto bahwa kemungkinan Momo-chan sedang melakukan hal yang licik. Ada kemungkinan besar ketika Jura atau Shinju lain terserap ke tubuh Boruto, maka sel Jubi itu mungkin akan masuk juga ke karma Boruto, lalu secara tak sengaja akan memunculkan data karma Momoshiki yang baru. Dengan data karma baru itu, energi kehidupan Momo bisa bangkit lagi dan mencoba untuk mengendalikan tubuh Boruto dengan karma baru itu. Karena ini sudah pernah terjadi ke Madara, yang menyerap monster ekor 10 dan sel tubuh Jubi itu, kemudian memunculkan Kaguya dari tubuh Madara. Sistem seperti itu, masih kemungkinan terjadi juga pada Momoshiki Otsutsuki. Kemudian Momo membalas ucapannya dengan berkata, "Kau tak perlu mengetahui soal itu Boruto. Aku takkan pernah bangkit kembali, hanya saja, rahasia Otsutsuki sulit untuk kau terima. Jadi, kau bisa menyimpulkan bahwa nanti, akan ada cara agar aku bisa bangkit kembali." Boruto sontak berkata, "Kau takkan pernah mengambil alih tubuhku sialan. Aku telah menjadi Otsutsuki dan kemungkinan, tubuh ini akan kupertahankan darimu." Lalu tiba-tiba Kawaki, melemparkan Boruto besi-besi hitam yang begitu banyak. Boruto berlari, sambil menghindar dari itu dengan cara melompat dan melayang di udara. Boruto juga melemparkan beberapa shuriken ke Kawaki, lalu Boruto tiba-tiba muncul di shuriken itu. Boruto telah mengaktifkan Rasengan Uzuhiko, untuk membuat Kawaki pusing terkena vertigo, atau sakit kepala keseluruhan. Kawaki berusaha mengecilkan Rasengan Boruto akan tetapi, Uzuhiko tak memiliki bentuk padat layaknya Rasengan lainnya. Santet no Jutsu tersebut, hanya berfokus di dalam tubuh Boruto, lalu angin Uzuhiko keluar dan akan menjalar ke tubuh seorang lawan. Sehingga, Kawaki hanya dapat menghindari itu, dengan ekspresi yang begitu kesal. Kemudian tiba-tiba saja, Boruto mendapatkan laporan dari katak kecilnya jika Jura telah mencoba menyerang desa Konoha. Boruto terkejut, lalu berhenti untuk menyerang Kawaki. Katak itu kemudian berkata lagi, "Sepertinya, Jura mencoba memancing keluar Kawaki. Dia tampak tak senang, setelah kalian berdua berhasil mengeluarkannya dari sini." Boruto kemudian berkata, "Lalu apa yang dilakukan oleh Paman Koji?" Katak itu berkata, "Dia berhasil menyelamatkan beberapa orang di sana. Kau harus cepat karena di sana, sangat banyak warga desa yang tak bersalah." Boruto lalu menatap ke arah Kawaki, dan sepertinya ingin melakukan sesuatu. Kemudian, adegan berpindah dan beralih ke Sarada dan Sumire. Mereka sekarang di kantor Hokage, dan mencoba untuk membantu yang lainnya.
Shikamaru lalu berkata, jika kalian ingin membantu, aku ingin berpesan bahwa jangan sampai kalian tergigit. Ingat, Shinju itu mempunyai tujuan besar, yang pastinya akan merugikan kita semua. Sarada lalu berkata, kami akan berusaha semaksimal mungkin Tuan Hokage. Shikamaru seketika terkejut, setelah Sarada memanggilnya dengan sebutan Tuan Hokage. Shikamaru kaget, karena Sarada mengatakan itu dengan sopan, dan benar-benar menganggapnya sebagai Hokage. Mungkin, Sarada mulai lega serta telah gembira, setelah mendengar kabar tentang masih hidupnya Naruto. Ditambah lagi, Shikamaru juga akhirnya membela Boruto, yang membuat Sarada benar-benar pro kepada Shikamaru juga. Sarada dan Sumire lalu pergi dari situ, lalu mencoba untuk melihat situasi di sana. Kemudian Shinkoji juga merasa khawatir bila Shinju itu akan memulai penghancuran total kepada desa Konoha. Koji diperlihatkan mencoba membantu yang lain, meskipun dia dicurigai atau dianggap orang asing bagi shinobi Konoha. Koji tidak peduli, dan dia hanya memiliki satu tujuan yaitu, membantu Boruto mengalahkan para Shinju. Jika Shinju tak dikalahkan, maka bumi manusia akan selesai oleh 4 Shinju. Kemudian, Koji berhasil menyelamatkan Mitsuki, yang hampir terkena serangan kejut dari seorang Jura. Jura lalu berbicara ke Koji dengan berkata, sepertinya kita pernah bertemu. Oh ya, aku baru lupa kalau dirimu adalah orang yang telah menjaga Boruto di luar sana. Sebenarnya membunuhmu malah akan membuang-buang waktu, akan tetapi, jika dibiarkan maka kau akan terus memperlambat kami. Jura lalu seketika saja, menggunakan kekuatan mata Rinnegan-nya. Koji tiba-tiba terhempas jauh, sambil terkena bangunan rumah yang ada di situ. Kakashi, Sai, Mitsuki dan lainnya, semua terkejut melihat kejadian itu. Kakashi berkata, apa yang dilakukan orang itu karena dia, bahkan tak menyentuh lawannya. Mitsuki lalu berkata, entah kekuatan seperti apa yang digunakannya akan tetapi, sepertinya itu berasal dari mata Rinnegan-nya paman. Kakashi lalu melihat mata Jura, sambil berkata bahwa Mitsuki ada benarnya. Kakashi seketika mengingat kembali, momen saat Madara melakukan itu kepada 9 biju. Yaps, itu adalah kekuatan yang mirip seperti Limbo, dan tentu saja itu merupakan kekuatan dasar dari Rinnegan. Kakashi berkata, tidak salah lagi bahwa itu, mungkin jutsu Limbo atau bayangan tak terlihat dari Jura. Itu hanya dapat dilihat oleh Rinnegan spesial Sasuke, serta dapat dirasakan oleh mode Rikudo Naruto. Kakashi tak bisa berkata-kata lagi, karena Naruto serta Sasuke tak ada lagi untuk melindungi mereka. Jura kemudian diperlihatkan mengeluarkan Bijudama, yang membuat orang-orang kembali panik. Bijudama yang dikeluarkan, dikenal sebagai yang terkuat karena berasal dari monster ekor 10 yakni dirinya sendiri. Kakashi dan Mitsuki, kemudian menyuruh yang lain untuk segera melarikan diri dan membuat sebuah pelindung. Sementara itu, Daemon terlihat bahagia, karena dia akan memulai pertarungan. Entah apa yang ada di pikirannya akan tetapi, Daemon tampak hanya ingin melindungi kakaknya. Karena sebelumnya di chapter 6 lalu, Eida telah ditargetkan oleh Shinju berkepala botak yang disebut Botol. Bahkan waktu itu admin telah memprediksi jika Daemon langsung mencoba bertarung dengan Shinju botak, namun Shinju itu pasti mundur akibat kekuatan dewa milik Daemon. Lalu sekarang, Daemon akan meladeni Shinju Jura demi melindungi kakaknya serta warga desa Konoha. Daemon berkata, meskipun aku tak terlalu peduli dengan orang-orang di sini, tapi desa ini merupakan tempat ternyaman bagi kakakku. Jika ada yang mencoba membuat keributan, aku akan terlibat untuk membantu. Ketika Jura sementara mengumpulkan Bijudama itu, tiba-tiba Daemon muncul dan langsung menyerang Jura. Jura terkejut, namun Daemon berhasil dihentikan atau seketika terhenti. Daemon terlihat tak ketakutan, dan malah cengar-cengir di hadapan Jura. Jura berkata, lagi-lagi anak sepertimu muncul di sini. Jura kemudian memiliki niatan besar, untuk langsung membunuh Daemon dengan mencoba memukulnya. Tapi tiba-tiba saja, malah Jura yang terpental jauh dan Bijudama tadi batal dikeluarkan olehnya. Sambil terhempas Jura lalu berkata, sial, aku lupa bahwa anak itu memiliki kekuatan pemantul yang misterius. Jura menghantam bangunan di situ, akan tetapi bangkit kembali dan melayang di udara. Koji juga berdiri lagi, setelah terkena serangan Jura tadi. Koji kemudian menunggu Boruto untuk datang dan bersama-sama melawan Jura. Sementara itu, Kakashi dan lainnya bersyukur bahwa Daemon datang tepat waktu. Daemon lalu menyampaikan ke mereka untuk sedikit menjauh dari sini karena dia akan mencoba melawan Jura secara satu persatu. Mendengar itu, Jura merasa diremehkan oleh anak kecil seperti Daemon. Jura berkata, kau memiliki keberanian yang patut untuk dipuji anak kecil. Kemudian, adegan memperlihatkan seorang Koji yang tiba-tiba maju dan menyerang Jura.
Jura kemudian meladeni taijutsu Koji, dan mereka sekarang saling adu serangan. Beberapa kali, Koji kesulitan menembus tubuh asli Jura karena bayangan tak terlihat itu selalu menghalangi dirinya. Sementara Boruto telah bersiap meninggalkan dimensi itu dan berharap cepat untuk membantu Kashin Koji. Adegan kemudian memperlihatkan para Anbu juga ikut membantu Koji melawan Shinju Jura. Salah satu Anbu berkata, dia adalah orang yang telah membantu Boruto di luar Konoha. Akan tetapi, dia malah ikut membantu kita melawan orang itu. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus membantunya? Sai kemudian menjawab, tak ada alasan lain namun, aku perlu mendengarkan pendapat dari Shikamaru dulu. Sai kemudian menghubungi Shikamaru, dan bertanya tentang seorang Koji. Mendapatkan pertanyaan tentang itu, Shikamaru menjelaskan hal-hal mudah kepada mereka. Shikamaru berkata, untuk saat ini, pilihan kita hanya sedikit dan dia adalah opsi yang perlu dipertimbangkan. Aku tahu bahwa bekerja sama dengan musuh pertama, merupakan hal yang begitu sulit diterima akan tetapi, Shinju itu berbeda dan ancamannya lebih berbahaya. Jika tidak, tak mungkin Koji atau Boruto membantu kita melawan Kode, dan melawan Shinju juga. Sai kemudian terlihat setuju, setelah mendapatkan pencerahan atas pertanyaannya mengenai Koji. Shikamaru melanjutkan ucapannya dengan berkata, bantulah dia dan sebisa mungkin, jangan sampai banyak terjadinya korban. Gunakan beberapa strategi dan formasi yang telah kau latih selama menjadi kepala Anbu. Aku akan mengandalkan kalian, dan aku percaya dengan kalian semua. Sai kemudian mengiyakan perintah Shikamaru tersebut, dan Sai lalu menyuruh Anbu lainnya untuk bergabung dengannya. Beberapa Anbu kemudian muncul, lalu membentuk formasi khusus momen darurat. Jura yang masih beradu taijutsu dengan Koji, masih merasa kesal melihat Daimon yang tampak meremehkannya. Jura seketika saja, membuat Koji terhimpit oleh tanah dan akar-akar pohonnya. Namun, tubuh Koji itu hanyalah bunshin saja dan akhirnya, Jura melayang kembali ke udara. Dari atas sana dia kemudian berkata, aku suka dengan sikap percaya dirimu itu akan tetapi, terlalu berlebihan merupakan sikap yang begitu buruk bocah. Memiliki satu kemampuan dewa saja, kau telah sombong dan berani meremehkanku. Dengan lancangnya Daimon berkata, kenyataannya memang begitu bahwa aku bisa membuatmu berpikir panjang untuk menyerangku. Jura kemudian terlihat kesal, sambil berbicara dalam hatinya. Sial bocah ini, tampak mencoba untuk memancing diriku. Tapi ketidaktahuanku mengenai beberapa hal, membuatku seperti terbatas untuk melakukan sesuatu. Kemudian, adegan berpindah kepada Boruto, yang bersiap meninggalkan dimensi Daikokuten Kawaki. Setelah beberapa kali mencoba membujuk Kawaki, Boruto gagal melakukan itu karena Kawaki terus menyerangnya. Sementara Momochan di dalam tubuhnya, terus-menerus memaksa untuk pergi dari situ. Boruto lalu melihat ke arah ayah dan ibunya, sambil meninggalkan pesan bahwa dia akan berusaha kembali lagi ke sini menyelamatkan mereka berdua. Tapi, adegan beralih dan memperlihatkan Shinju Hidari, yang secara tiba-tiba mendengar suara Sasuke lagi. Dari markasnya tersebut, Hidari mendengar di dalam dirinya, Sasuke kembali mengganggu pikirannya. Sebelumnya, mereka telah mencoba bertarung akan tetapi, Hidari belum sempat menghabisi jiwa Sasuke. Alhasil, jiwa Sasuke tampak masih memberikan perlawanan dari dalam tubuhnya. Hidari ingin meladeni Sasuke lagi akan tetapi, dia teringat perintah Jura, yang telah menyuruhnya untuk segera datang. Akhirnya, Hidari memutuskan untuk menyusul Jura ke desa Konoha juga. Adegan lalu berpindah ke tempat Konohamaru, yang mana mereka masih bertarung melawan Shinju Matsuri. Di sana, mereka masih berada di dalam penghalang, yang tak ada yang tahu keberadaan mereka. Matsuri tampak kelelahan, setelah pertarungan panjang melawan tim Shikadai. Matsuri berkata, aku tidak berpikir akan sejauh ini untuk mencoba melawan kalian. Himawari langsung maju sambil mengaktifkan mata Byakuganya. Melihat itu, Matsuri melemparkan hima tanah-tanah tajam, tapi hima menangkisnya menggunakan teknik Juken. Lalu, hima sampai di hadapannya dengan mencoba menjuken perut Matsuri. Matsuri langsung mengunci lengan hima, menggunakan tanah yang kemudian mengeras di tangannya. Konohamaru berteriak memanggil nama hima dengan ekspresi khawatir. Tapi, hima tak habis akal karena seketika saja, hima memfokuskan cakra di lengannya itu, dan membuat tanah tersebut pecah serta Matsuri melompat dari sana. Melihat Matsuri menjauh, Hima mengejarnya dengan melakukan lock-on atau kuncian, yang menargetkan Matsuri. Saat Hima melompat juga sambil memukul, Matsuri seketika berpindah dengan mengaktifkan limiternya. Alhasil, serangan Hima malah terkena pepohonan yang ada di situ. Dari jauh Chocho berkata, itu adalah kekuatan spesial dari Himawari.
Ketika dia mengunci lawannya dengan Byakugan, orang itu dipastikan tak bisa kabur lagi. Shikade menyambung ucapan Chocho dengan berkata, kau memang benar akan tetapi, limiter itu benar-benar merepotkan. Sulit mengincar Shinju itu, jika dia selalu berpindah menggunakan limiternya. Aku penasaran apakah dia tak merasa kelelahan setelah seringkali menggunakan itu. Konohamaru menjawab, dia tak mungkin kehabisan cakra karena dia merupakan monster ekor 10. Semua energi alam ada di tubuhnya dan dia hanya memiliki jeda sedikit saja untuk dapat kehabisan cakra. Konohamaru kemudian mencoba menghubungi orang-orang lain untuk bisa menemukan mereka di dalam penghalang itu. Tapi, usahanya tetap gagal karena tentu saja tak ada sensor yang bisa menembus tempat tersebut. Sementara itu, adegan berpindah dan memperlihatkan Shinju Jura bergerak cepat menggunakan limiternya. Melihat itu, Koji menyuruh yang lain untuk waspada. Nah, saat Koji belum selesai memperingatkan mereka, telah berjatuhan beberapa shinobi Krocho akibat ulah Jura. Jura menggigit mereka, dan beberapa lainnya dibunuh secara sadis. Anbusai lalu bergerak, dengan mengepung Jura sambil membuat sebuah kurungan yang terbuat dari tanah. Tapi, Jura memiliki limiter dan saat dia menghindar untuk menyerang Sai, Koji menolong Sai dengan langsung menarik Jura menggunakan rambutnya. Jura memotong rambut Koji, sambil berusaha menusuk perut Koji menggunakan besi hitam. Dalam beberapa sentimeter, itu akan melukai perut Koji akan tetapi, sang pahlawan seketika muncul di dekat Koji, dan tiba-tiba mereka berdua menghilang dari situ. Boruto dan Koji muncul di dekat kata kecil milik Koji yang ada di situ juga. Sekali lagi, Jutsu Hiraishin menyelamatkan nyawa Koji dari serangan Jura. Boruto berkata, apa paman baik-baik saja? Koji menjawab, ya, aku hampir saja terkena itu jika kau tak muncul tepat waktu Boruto. Jura kemudian berkata, akhirnya kau datang lagi dan mana Kawaki? Melihatnya di sini, aku akan membalas dendam kepada dia dan menghabisi kalian berdua. Sementara itu, Kawaki ada di dimensinya menatap ke arah Naruto, dan bersumpah untuk membunuh Boruto demi melindungi Naruto. Sumpah antara Boruto dan Kawaki, jelas-jelas berbeda akan tetapi, ini menarik untuk ditunggu ketika mereka saling berhadapan nanti. Lalu, Kawaki pun keluar dari dimensi itu menggunakan portal karmanya. Seketika saja, dia muncul dan langsung menyerang Jura sambil berkata, kau takkan bisa mengalahkanku sialan. Nah tapi setelah momen tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini.